Shalom bagi kita semua. Shalom. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau memastikan visi gereja kita tahun 2025. Kita mau proklamirkan dengan suara yang nyaring. Oke, kita untuk bahasa Indonesia saya. Semua masih ingat? Penuaian yang besar. Kami terima. Kami diberkati. Sekali lagi, penuaian yang besar. Kami terima.
Kami perlu Tuhan dalam hidup
Maka sikap kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki sikap sebagai seorang penuai. Kemarin kalau dari waktu kerja saya katakan, seorang penuai akan selalu antusias dalam hidupnya. Seorang penuai itu pasti akan bersemangat. Seorang penuai akan dilimpahi dengan sukacita. Seorang penuai pasti hidupnya itu penuh dengan pengharapan. Jadi sekali lagi, semangat ini tidak boleh hilang dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam kitab Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan punya goal Tuhan supaya kita boleh memiliki dampak di tengah-tengah kehidupan. Di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16 kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dari minyak orang.
Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita lihat firman ini, sekali lagi ini mengingatkan bagaimana anak-anak Tuhan itu taruh ada satu tujuan, supaya kita ini boleh memiliki dampak. Hidup kita ini Tuhan tetapkan supaya kita memiliki pengaruh. Kenapa makanan itu dikasih garam? Supaya pengaruh dari garam itu dia akan membuat rasanya menjadi pengaruh yang dimaksud di sini pasti pengaruh yang positif, bukan supaya terlalu asin, bukan. Kenapa dibuat seperti terang? Karena terang itu akan mempengaruhi gelap. Kalau kita lihat dalam Amsal 4 ayat 18, kenapa seringkali kalau kita memahami akan tujuan Tuhan dalam hidup kita, ternyata Tuhan itu terus menginginkan hidup kita ini naik. Saya selalu membuat ilustrasi begini. Kenapa lampu jalan itu dibuat ini? Kenapa gak pendek saja dibuat lampu jalan itu? Karena kalau dia pendek, dia hanya akan memberikan pengaruh yang pendek. Itu kecil. Kenapa Tuhan itu menginginkan anak-anak Tuhan itu terus naik, supaya pengaruhmu semakin lama semakin luas. Jadi hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana hidup kita ini mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu artinya kita harus memiliki dampak dalam hidup. Anak-anak Tuhan itu ditetapkan menjadi inspirator, bukan provokator. Inspirator itu berarti dampak yang kita berikan buat orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah dampak positif, bukan dampak yang negatif. Jadi sekali lagi kalau kita lihat dalam firman tadi, ada kehendak Tuhan yang harus digenapkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, supaya hidup kita ini boleh memiliki pengaruh yang positif. Nah, pagi ini saya mengangkat pengaruh yang positif itu diawali dari karakter yang baik. Jadi sekali lagi, kalau kita mau berdampak buat orang lain, kalau kita mau berdampak buat lingkungan kita, kalau kita mau berdampak buat lingkungan yang lebih luas, dan mereka akan memuliakan Tuhan, itu diawali dari karakter yang baik. Sekali lagi, karakter itu adalah sifat kejiwaan, akhlak kita, kemudian bagaimana budi pekerti yang akan menjadi ciri seseorang. Jadi karakter kita ini akan menunjukkan seberapa jauh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karakter kita orang akan melihat ini anak Tuhan atau bukan. Dari karakter kita orang akan melihat bagaimana kita membangun hubungan dalam hidup kita ini dengan Tuhan. Kenapa seringkali saya katakan kalau orang tidak berubah dalam diri, betapa sangat disayangkan kalau kita mengiring Tuhan, tapi tidak mengubah apapun dalam kehidupan. Sekali lagi yang Tuhan kejar itu adalah orang-orang yang berkenan dalam hidup. Kalau kepada Daud Tuhan katakan begini dalam Kisah Rasul 3 ayat 22, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Saya percaya Tuhan melihat kepada karakter, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan pagi hari ini memiliki satu sikap, satu kerinduan. Aku akan berubah. Aku akan selaraskan hidupku menurut kebenaran firman. Dan sekali lagi, jangan biarkan kedagingan kita itu menguasai firman yang tinggal dalam hidup. Kenapa sulit orang berubah? Karena daging yang lebih berkuasa daripada firman itu mengubah hidupnya. Jadi harus memiliki
karakter yang siap untuk diubah. Kita buka di dalam Matius 9 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Ini adalah bercerita tentang Matius. Alkitab catat Matius ini adalah orang yang bekerja di rumah cukai. Kalau orang yang bekerja di rumah cukai, berarti tujuan hidupnya, goal hidupnya sudah jelas. Karena dia sebagai seorang pemungut cukai, maka pola hidupnya pasti sudah terbentuk keras. Tapi kita lihat apa yang terjadi dengan Matius ketika Tuhan dia izinkan ada dalam dirinya, mengubah hidupnya, kemudian Roh Kudus mempengaruhi dirinya. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ada dampak enggak dengan pertobatan Matius? Perhatikan, ada dampak enggak ketika Matius ini bertobat? Ketika Matius menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, saya percaya orang ini adalah orang yang sudah diubahkan dalam karakter. Karena ini dibuat bahasanya simpel. Matius pasti akan menceritakan kepada orang-orang di lingkungannya tentang Yesus. Makanya ketika dia buat ada jamuan makan di rumahnya, maka orang-orang yang diinjili oleh Matius adalah orang-orang yang dekat dengan dia. Siapakah Matius? Pemungut cukai. Maka orang-orang yang dekat dengan dia, Alkitab catat adalah para pemungut cukai. Matius adalah orang berdosa, sehingga dia mencari orang-orang yang berdosa dalam hidupnya untuk sama-sama mengikut Yesus. Ternyata dampak pertobatan Matius ini bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar. Kalau Matius ini hidupnya nggak diubah, artinya hidup Matius sama seperti belum mengenal Kristus dan sesudah mengenal Kristus. Saya teramat percaya para pemungut cukai yang lain tidak mau mengikuti apa yang diajak oleh Matius. Kenapa hidup kita ini perlu diubah? Kenapa hidup kita ini perlu mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Sehingga hidup kita ini akan berdampak buat lingkungan kita. Sekali lagi, karakter kita ini perlu diubah. Orang Kristen yang memiliki karakter, sekali lagi dia akan menjaga kualitas hidupnya, sekalipun itu tidak dilihat oleh orang lain. Kenapa kita menjaga karakter kita, sekalipun orang lain mungkin tidak tahu, sekalipun mungkin orang tidak melihat kita? Karena kita teramat percaya bahwa di surga melihat apa yang sedang kita kerjakan. Bukankah dalam menjalani kehidupan ini, maka endingnya kita bukan memberikan pertanggungjawaban kita kepada orang tua kita, bukan. Itu hanya sebentar waktu. Tetapi endingnya kita akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita ini kepada Tuhan. Makanya kalau di surga itu pun ada yang namanya KPK, kursi pengadilan Kristus, tahta pengadilan Kristus. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita ini, baik yang kita perkatakan, apapun yang kita berbuat ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sehingga dilihat orang atau tidak dilihat orang. Makanya kalau ada anak-anak Tuhan yang masih menginginkan pujian dari orang lain terhadap pelayanannya, ini orang yang belum mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sesungguhnya kalau kita mendapatkan pujian dari orang lain, maka upah kita sudah kita terima. Oke, Bapak tadi, itu kita sudah terima, Pak. Justru akan lebih indah kalau kita nggak usah dilihat orang secara pujian dan lain sebagainya, tetapi bahwa kita yang di surga akan memberikan
upah yang terbaik. Kemudian yang kedua, orang yang mengubah karakternya di dalam Kristus, maka apa saja yang dia perbuat, apa saja yang dia lakukan dalam hidupnya, pasti goalnya adalah bagaimana aku mampu menyenangkan hati Tuhan dalam hidup. Mungkin kemarin di Eva saya katakan, pernah nggak kita begitu bangun pagi, kita mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan hari ini untuk menyenangkan? Atau mungkin pada malam hari pada saat kita mau tidur, kita mulai koreksi hidup. Tuhan apa yang dilakukan hari ini sudah menyenangkan? Adakah sesuatu yang aku kerjakan dalam hidupku ini untuk melakukan kehendak Bapa? Ataukah aku lebih dominan untuk melakukan apa yang menjadi kehendakku? Percayalah, ketika kita mau senangkan kehendak Tuhan, kehendak diri kita, itu akan diiringi oleh Tuhan. Dan itu akan jauh lebih indah. Sehingga kita akan mampu berkata, hidup semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Kalau kita belajar dari Daud, perhatikan perkataan. Sekalipun perkataan Daud itu tidak ada perkataan yang melemahkan. Sekali lagi, orang kalau karakternya diubah kepada karakter Kristus seperti yang dikehendaki oleh Firman, sekalipun di tengah pergumulan yang hebat, perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh Daud adalah perkataan-perkataan iman yang keluar dari mulut. Makanya dia bisa berkata kepada Saul, di tengah masalah yang besar yang sedang dihadapi oleh bangsanya, dia berkata kepada Saul, jangan ada seorang pun yang tawar hati melihat orang Filistin itu. Sekali lagi, bukan kekalutan yang dimunculkan dari diri. Perkataan itu sama dengan karakter. Apa yang kita yakini itulah yang akan keluar dari mulut diri kita. Makanya kita perlu mengubah hidup kita ini menurut kehendak Tuhan. Jangan-jangan perkataan kita lebih banyak perkataan yang justru melukai hati Tuhan daripada perkataan kita menjadi perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi ini penting buat kita pahami, supaya lewat perkataan kita membawa dampak bagi orang lain. Oh iya ya, ternyata Sandi itu sekalipun mengalami keadaan yang tidak baik, belum pernah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut itu dengan perkataan-perkataan mereka. Atau ia melemahkan orang lain, tapi dia tetap mendorong, dia tetap membangun orang lain. Ini perkataan. Kemudian kita lihat dari sudut perbuatan. Apakah Daud tidak melihat perbuatannya, menyelaraskan perbuatannya dengan apa yang menjadi firman Tuhan kehendaki? Ingat sebuah peristiwa ketika Daud mampu memotong ujung jubahnya Saul. Padahal kita tahu persis kalau Daud membunuh Saul, maka saat itu posisinya akan berubah menjadi seorang raja. Dan tidak ada seorang pun yang melihat. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang melihat. Ketika kerah Daud Saul itu dipotong oleh Daud, dia bisa memotong leher Saul. Dan dia langsung menjadi raja. Tapi lihat perbuatannya. Maka kata-kata yang keluar dari mulut bibir Daud, dia tidak akan pernah memusuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Tidak ada yang melihat. Dan posisinya langsung naik. Tapi dia selaraskan seluruh perbuatannya menurut kebenaran firman Tuhan. Itu sebagai penuai. Pasti kita akan dihadapkan kepada banyak tantangan. Kita pasti akan diperhadapkan kepada banyak pergumulan dalam hidup. Bukankah tokoh-tokoh di Alkitab juga menghadapi hal yang sama? Makanya Daud ketika dalam peperangan, dan mungkin pada saat dia pulang ke Ciklag, dia akan pulang dengan sorak-sorai dan berpikir bahwa segala sesuatu pekerjaannya sudah selesai. Ternyata begitu sampai di Ciklag, dia melihat istri, anak, kemudian rakyatnya ditawan oleh orang-orang Amalek. Berhenti di situ masalah? Tidak. Orang-orang dekatnya itu mengambil batu hendak merajam Daud.
dengan batu itu. Tapi Alkitab catat, orang yang memiliki karakter, maka dia akan bergantung penuh kepada Tuhan. Maka apa kata-kata yang keluar dari mulut kita? Maka firman Tuhan catat, maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Maukah kita di tengah persoalan itu menguatkan kepercayaan kita? Inilah karakter kita. Karakter yang memahami siapa Tuhan yang dia sembah dalam hidupnya. Maka sekalipun belum melihat persoalan itu selesai, tapi dia memandang kepada kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Orang seperti inilah yang akan mampu menjadi penuh. Mampu nggak kita melihat di tengah sekarang keadaan hidup di tempat ini, mungkin jumlah kita hanya segelintir orang, tapi dengan iman kita berkata, kalau 5 roti 2 ikan sanggup memberkati 5.000 orang, maka hari ini dengan jumlah bilangan yang kecil aku melihat orang-orang ini dipakai oleh Tuhan menjadi penuai gereja. Iman kita yang berkata, bukankah firman Tuhan mencatat bahwa kita hidup karena percaya? Maka perkataan, perbuatan kita dan tindakan kita itu akan kita selaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup. Sekali lagi, jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi memiliki dampak buat orang lain. Jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi inspirator, bukan menjadi provokator. Terlalu banyak anak-anak Tuhan justru hidupnya lebih kepada pengaruh negatif daripada pengaruh yang positif. Kita ubah diri kita, selaraskan hidup kita. Sekalipun mungkin daging kita kadang-kadang tersakiti, karena kita harus mengubah karakter kita. Mungkin kadang-kadang hati kita dilukai, karena kita harus selaraskan hidup kita dengan kebenaran firman. Tapi jalani saja, karena kita percaya jalan Tuhan itu akan jauh lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Firman Tuhan catat dalam 2 Korintus 3 ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita ini harus menyadari, kita ini adalah surat terbuka buat orang lain. Perkataan, perbuatan, iman kita ini akan menjadi teladan buat orang lain. Mulai hari ini, ubah karakter kita seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Selaraskan dengan firman Tuhan dan nikmati jalan-jalan Tuhan. Itu tidak pernah salah ketika Dia memilih kita dengan satu tujuan, karena firman Tuhan catat supaya kita mampu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia dalam hidup kita. Kita bangkit berdiri, renungkan kembali dengan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan ingin mengangkat hidupmu, mengalami janji-Nya. Bahkan Tuhan memberikan janji bagi kehidupan orang benar. Semakin hari engkau akan semakin diangkat naik.